Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan mengulang sedikit materi kita pada minggu lalu, kemudian mengingat kembali materi-materi sebelumnya. Baik, minggu ini kita akan berbicara tentang ahli waris laki-laki dalam Islam. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang ahli waris dari kalangan laki-laki dan Islam, sekarang kita akan lebih spesifik. Kita mereview ulang hanya di bagian ahli waris laki-laki dalam Islam. Setelah yang kita sebutkan kemarin, ahli waris laki-laki dalam Islam itu ada 15. Dan kekuatannya artinya siapa yang bisa menghalangi siapa itu kekuatannya dimulai dari furu'. Furu' itu keturunan, jadi dimulai dari bawah. Dimulai dari bawah keturunan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cicit laki-laki dari cucu laki-laki, kemudian ke atas al-usul, induk, seperti ayah, kemudian kakek, dan kakek hanya dari pihak ayah. Begitu juga tadi yang sebelumnya cucu itu hanya dari pihak anak laki-laki. Setelah itu di sebelah kanannya ada suami. Suami ini jalurnya berbeda karena suami atau istri adalah ahli waris yang penyebabnya adalah alaqah zaujiyah, hubungan pernikahan, bukan keturunan. Kemudian sebelah kiri ada hawashi, kerabat seperti saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak-anaknya, paman kandung, paman seayah, dan kemudian ada budak yang dimerdekakan, al-mu'tik. Marilah kita mulai. Oke, ahli waris laki-laki dalam Islam. Al-warisuna minar rijal. Al-waris, ahli waris. Al-warisuna berarti jamak. Minar rijal, dari kalangan laki-laki. Kita ulang, mayyit. Ada zauj, suami. Ibn, anak laki-laki. Ibnu ibnin, cucu laki-laki. Dan terus ke bawah. Wa insafal, dan terus ke bawah. Kemudian ke atas ada abun, ayah, kemudian ada jadun. Nah, jadun hanya dari pihak ayah, terus ke atas. Kemudian kita mulai ke kanan ada hawashi, ada syakik, ayah, saudara kandung dan anaknya, berarti keponakan si mayit. Kemudian ada saudara seayah, satu ayah tapi beda ibu dan anaknya, keponakan si mayit. Kemudian ada paman kandung, ammu syakik dan anaknya. Kemudian ada amli ab, paman seayah, paman sebapak dan anaknya, ibnu ammu syakik. Kemudian dari pihak ibu ada ahli yaitu saudara seibu. Kemudian, nah ini ada furu itu yang ke bawah, usul yang ke atas. Dan yang terakhir ada mu'tik, budak yang dimerdekakan. Nah, ini jadi al-warisuna minar rijal ini ada 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, paman kandung, paman seayah, anak dari paman kandung, anak dari paman seayah, suami dan budak laki-laki. Kita ulangi lagi. Jika semua ahli waris dari pihak laki-laki ada, kumpul nih 15-15-nya dan kebetulan ahli waris perempuannya nggak ada, misal, yang pasti akan mendapatkan bagian harta warisan dan dia tidak akan terhalang, yaitu satu, anak laki-laki, ayah, suami. Nah, jadi kalau ada ahli waris anak laki-laki itu hawashi, saudara kandung, ada ayah juga, itu sudah pasti terhalang. Kalau suami tidak bisa menghalangi, jadi mereka itu terhalang sama anak laki-laki dan ayah.
karena cucu laki-laki terhalang oleh ayahnya dan kakek terhalang karena anak laki-laki dan ayah. Nih, karena cucu laki-laki terhalang oleh ayahnya berarti oleh anak laki-laki. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi jika semua ahli waris, tadi kan jika semua ahli waris laki-laki berkumpul, beda lagi nih. Jika semua ahli waris berkumpul, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka berikut ahli waris yang pasti mendapatkan bagian warisan, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, suami atau istri. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhaqu al-faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula bin dzakar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, serahkanlah harta warisan itu kepada ahli warisnya, maka jika berlebih maka itu bagian laki-laki yang disebutkan. Jadi seperti ini. Kalau kita mau menghitung membagikan harta warisan itu, kita mulai dari al-faraid atau al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian porsi-porsi yang telah ditentukan, 1/3, 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, sisanya itu namanya asobah, itu memang untuk pihak laki-laki. Jadi di sini ada golongan pertama, man yarisu bil fardi faqat, siapa yang mewarisi dengan porsi bagian yang tadi ditentukan saja, artinya tidak mendapatkan asobah. Itu pertama ada al-um, ibu. Kemudian ada al-ahli saudara seibu. Kemudian ada al-ukhli saudari seibu. Kemudian ada al-jaddah minal kakek nenek dari jalur ibu, al-jaddah minal ab, nenek dari jalur ayah, az-zawj, suami, az-zawjah, istri. Jadi ketujuh orang ini, ketujuh ahli waris ini adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan porsi yang telah ditentukan. Artinya mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan jika ada sisaan gitu. Man yarisu bil fardi faqat, yang mewarisi dengan porsi yang telah ditentukan. Nih yang kedua, al-qisam al-sani, kategori yang kedua, man yarisu bit ta'sib faqat, yaitu ahli waris yang memang porsi bagiannya hanya asobah. Jadi mereka tidak mendapatkan porsian yang pecahan 1/3, 1/4 tuh nggak ada, tapi langsung mendapatkan asobah. Ada siapa aja? Pertama al-ibn, anak laki-laki. Ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Al-ah asyaqiq, saudara kandung. Al-ah li'ab, saudara seayah. Ibnul ah asyaqiq, saudara anak saudara kandung. Ibnul ah li'ab, anak saudara seayah. Al-ammu syaqiq, paman kandung. Al-ammu lil'ab, paman seayah. Ibnul ammi syaqiq, anak paman kandung. Ibnul ammi lil'ab, anak paman seayah. Kemudian al-mu'tiq dan al-mu'tiqah, budak perempuan atau laki-laki yang dimerdekakan. Ini adalah golongan ahli waris yang mendapatkan warisan dalam bagian asobah, taksib atau sisa. Nah, golongan yang ketiga, al-qismu as-salis, man yarisu bil fardi tarotan wa bit ta'sibi tarotan wa yajma'u bainahuma tarotan, yaitu ahli waris yang terkadang dia mendapatkan warisan dengan porsi bagian pecah ditentukan. Terkadang dia mendapatkan warisan dengan bagian asobah, sisa. Terkadang dia dapat dua-duanya, porsi yang sudah ditentukan pecahan itu dapat, asobah juga dapat. Ada siapa aja nih di golongan ini? Ada al-ab, ayah, dan ada al-jad, kakek. Oke, kemudian al-qismu ar-rabi, golongan yang keempat.
man yarisu bil fardi tarotan wa bita'sibi tarotan wa yajma'u bainahuma tarotan. Yaitu yang mendapatkan ini maaf nih ada typo. Jadi ini harusnya wala yang mendapatkan bagian porsi. Kadang-kadang bagian porsi, kadang-kadang dia dapat asobah. Wala yajma'u bainahuma tarotan. Ini ada typo sedikit, nanti kita revisi. Tapi dia tidak mendapatkan bagian dia tidak mendapatkan bagian warisan itu nggak kayak ab sama jad. Jadi nggak bisa dapat bagian warisan yang digabung, dapat porsi juga, asobah juga, itu nggak bisa. Oke, ulangi ya. Jadi golongan yang keempat, kategori keempat itu adalah man yarisu bil fardi tarotan wa bita'sibi tarotan wa la yajma'u bainahuma tarotan, yaitu ahli waris yang mendapatkan porsi pecahan, kadang-kadang dapat porsi pecahan, kadang-kadang dapat asobah, tapi tidak bisa digabung. Jadi pecahan juga, asobah juga itu nggak bisa. Yaitu ada siapa aja? Al-bintu fa'aksar, anak perempuan lebih dari satu. Bintul ibn fa'aksar, cucu perempuan lebih dari satu. Al-ukh asyaqiqoh fa'aksar, saudari kandung lebih dari satu. Al-ukh li'ab fa'aksar, yaitu saudari seayah lebih dari satu. Jadi ini golongan-golongan atau jenis-jenis kategori ahli waris berdasarkan bagian yang dapatkan. Ada yang dapatnya porsi pecahan, ada yang dapatnya asobah, ada yang bisa dapat pecahan sama asobah, ada yang dan digabung, ada yang bisa dapatnya pecahan dan asobah tapi tidak bisa dapat digabung gitu. Jadi di sini kita bisa menarik apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah seluruh ahli waris laki-laki mendapatkan bagian asobah atau sisa. Nah, kita lihat ini pihak laki-laki semua nih. Man yarisu bita'sibi faqat, yang hanya mendapatkan warisan dalam porsi sisa saja. Seluruh ahli waris laki-laki mendapatkan bagian asobah atau sisa, yang mana perhitungannya setelah bagian ashabul furud selesai. Yang pecahan dulu ashabul furud 1/2 dulu, 1/3 dulu, baru sisanya. Kecuali saudara laki-laki seibu dan suami. Nah, saudara laki-laki seibu itu nggak ada di golongan sini, di golongan yang dapat asobah. Saudara laki-laki seibu ada di sini yang mendapatkan porsi yang telah ditentukan, al-akhli dan az-zawj suami. Jadi seluruh ahli waris laki-laki mendapat asobah kecuali saudara laki-laki seibu dan suami. Mereka tidak akan mendapatkan bagian asobah atau sisa. Nah, juga ada ayah dan kakek yang terkadang mendapatkan bagian asobah, terkadang dapat 1/6. Ingat al-ab wal jad, ayah dan ayah, kemudian kakek. Itu bagiannya kadang asobah, kadang 1/6. Wa in kana lahu walad, kalau mayit punya walad, punya anak, wawarisahu abawahu, dan diwarisi oleh ayah ibunya, falikuli wahidi minhuma sudus, maka masing-masing orang tuanya, ayah dan ibunya mendapatkan 1/6. Nah, jadi di sini ayah mendapatkan bagian 1/6. Fa ilam yakun lahu walad, tapi ternyata si mayit gak punya anak, wawarisahu abawahu fali ummihi sulus. Nah, di sini Allah hanya mengatakan ummihi sulus, ibunya dapat 1/3 dan ayahnya mendapatkan sisa. Ini dari di sini ya, kesimpulannya, seluruh ahli waris laki-laki mendapatkan bagian asobah atau sisa, yang mana perhitungannya setelah bagian ashabul furud selesai. Kecuali saudara laki-laki seibu dan suami tidak akan mendapatkan bagian asobah. Juga ayah dan kakek yang terkadang mendapatkan bagian asobah, juga terkadang dapat 1/6. Nah, jadi taksimu tirkah ala mustahiqiha. Jadi kalau membagi warisan kepada para ahli warisnya,
kita harus ada satu syarat, yaitu al-ilmu bijihatil mauruthah ba'da ifa'il hukuk. Setelah menunaikan hak-haknya, pengkafan itu kita bagiin, tapi kita harus al-ilmu bil jihatil mauruthah. Kita harus paham jalur perwarisannya. Dia anak kandung, dia anak dari si mayit, benar udah yakin dia saudara kandung, dia saudara seayah, itu udah yakin perwarisan. Step pertama itu dibagikan kepada ahli waris yang termasuk dalam ashabul furud. Nah, kita bagiin dulu nih yang dapat porsi-porsi bagian 1/2, 1/3, 1/6, 2/3, 1/4, 1/8. Dan bisa maka dibagikan kepada asoba, sisa yang laki-laki tadi, seluruh ahli waris laki-laki kecuali saudara seibu dan suami. Kemudian jika tidak ada asobah, maka dikembalikan kepada ashabul furud. Oh, ternyata ada sisa, tapi pas di list ahli waris yang dapat jatah asobah tuh nggak ada. Artinya nggak ada lah, sudah meninggal, seperti itu. Berarti dibalikin ke ahli waris ashabul furud dengan hitungan awal atau rot. Nanti pembahasan selanjutnya, kecuali suami istri. Jadi suami istri itu tetap nggak berhak mendapatkan sisaan. Jika tidak ada asobah dan ashabul furud, ternyata ahli waris yang mendapatkan porsi asobah nggak ada, yang dapat porsi ashabul furud nggak ada, maka diberikan kepada zawil arham. Nah, zawil arham tuh siapa? Zawil arham tuh ada kerabat keluarga yang tidak termasuk ahli waris. Seperti siapa? Seperti seperti bibi, cucu laki-laki atau cucu perempuan tapi dari jalur anak perempuan, itu adalah zawil arham. Terus paman seibu, keluarga tapi tidak ada di golongan ahli waris yang 25. Nah, jika tidak ada asobah, ashabul furud juga nggak ada, zawil arham juga nggak ada, maka diberikan kepada baitul mal, yaitu badan zakat. Oke, sampai sini pembahasan kita pada hari ini tentang ahli waris dari pihak laki-laki. Syukran lakum jami'an. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian semoga proses belajar kita menjadi amal jariah untuk kita semua. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.